Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Yo, what's up guys? Welcome back to Lontong TV channel. Balik lagi bersama gua Arman. Kali ini kita bakal bikin konten komparasi helm. Nah, jadi ini bisa dibilang komparasi yang nggak imbang ya menurut sebagian pihak gitu. Tapi gak apa-apa coy, buat mengisi waktu luang. Karena kalau gue pikir-pikir nih helm mirip-mirip coy. Dari mulai segi build quality dan fiturnya ini mirip-mirip coy. Oke. Apa aja tuh? Helm yang pertama ini KYT Striker, dan yang kedua ini ALV Genesis. Kita langsung aja buka helmnya. Helm ini gue bilang mirip-mirip lah coy ya. Mirip-miripnya kenapa? Karena yang pertama nih harganya udah di atas 500.000. Yang pertamanya satunya ALV Genesis ini harganya 500 ribuan, yang ini harganya 700 ribuan, selisih di angka 200 ribuan ya. Oke, bedanya apa aja sih? Nah, yang pertama kita lihat KYT Striker dulu coy. KYT Striker ini kalau misalkan dari bentuk selnya, menurut kalian gede mana? Ya betul, gedean si ALV Genesis ya, karena dia kebantu sama spoilernya yang panjang. Nah, untuk si KYT Striker ini kalau kata gue sih ya lumayan kecil bentukan helmnya ya. Jadi untuk si ALV Genesis ini bawaannya udah iridium silver ya cuy, sedangkan si KYT Striker ini masih clear ya. Tapi kalau misalkan dari kualitas spacer gue lebih demen ini apa namanya si KYT Striker, karena tebel ya visornya KYT lah, wajar aja. Jadi untuk KYT Striker juga udah ada tear off di sini, push pin dual ya untuk pasang anti pop sama tear off. Kalau si ALV Genesis belum ada gitu coy. Dari bentukan luar dulu ya. Bentukan luarnya sih gue sebenarnya lebih suka ALV Genesis karena dia gak banyak lekukan di sininya. Gue demen banget nih, polos begini nih gue suka banget asli dah. Ketimbang yang ada lekukan-lekukannya gitu, gue lebih suka yang polos begini, lebih kalem sih sebenarnya. Itu subjektif ya. Kalau si KYT Striker kan benar-benar kayak robot cuy, lekukan sampingnya ini nih. Nah, untuk dari bentukan belakangnya tetap gue lebih suka si Striker ya cuy. Hampir sama sih sebenarnya bentukan belakangnya, cuma beda spoilernya doang cuy. Untuk ventilasinya di sini kalau gue bilang dari build quality-nya lebih bagus sih KYT Striker ya. ALV kayaknya beda bahan sama batoknya cuy, gitu cuy. Jadi lebih seret ALV daripada KYT Striker untuk pengoperasian tuas double visor-nya juga, tuas ventilasinya juga. ALV ventilasinya berbentuk V begini kayak sabit ya. Kalau si Striker ini bentukannya kayak apa sih ini coy? Kayak roket ya, kayak roket begitu ya, keren ya. Nah, untuk ventilasi jidatnya sendiri sama. Ini untuk si ALV ini pengoperasiannya ngebukanya ke atas, kalau si Striker ini ngebukanya ke bawah coy, jadi beda gitu ya. Untuk si ALV Genesis ini nutup ke bawah, kayak Striker ke atas malah nutup gitu. Nah, terus untuk exhaustnya sendiri ya nggak kelihatan ya kalau punya ALV Genesis ya, kayak diumpetin sama spoiler bentukan di belakangnya untuk exhaust fan-nya. Terus untuk si KYT Striker dia exhaustnya ada kelihatan ya untuk ventilasi buangannya. Untuk lekukan yang di sini sih sama persis ini nih, yang gue bilang sama ini lekukan sininya nih, lekukan di helm sininya sama persis ya. No, kalian perhatiin aja dah tuh. Jadi kalau helm-helm sekarang rata-rata lekukannya sama cuy. Kalau untuk berat ya, kalau gue pikir ya sama sih, ini beratnya asli dah, ini sama persis beratnya cuy, enteng, sama-sama enteng. Mungkin beda setengah gram kali ya, beda 50 gram atau 40 gram doang nih, lebih berat yang ini tuh. Terus untuk dari luar juga kalau yang gue lihat dia visor locknya ada di tengah ya, kayak tetes ya jadinya. Kalau si KYT Striker ini ada di samping, nah bisa dilihat. Dan buka tutup visornya ya tetap ya gue lebih senang sama ALV Genesis buka tutup visornya, dia lebih halus. Kalau ini kayak anjir kayak kecil banget kalau Striker. Untuk harganya sendiri ini dia ada di angka 500.000 dan ini ada di angka 700.000. Anggap aja kita buletin kayak gitu ya coy. Jadi si ALV nya emang karena merek baru, jadi belum banyak yang tahu cuy. Sedangkan KYT Striker ini walaupun baru dia cuman merek KYT lama ya kan, jadi orang-orang tuh pada tahu gitu loh kalau ini tuh helm KYT gitu loh.
Yang kalinya ALV ini juga yang bilang kerupuk. Padahal kalau misalkan dari material sih kalau menurut gua udah bagus ALV juga. Oke, kita bakal bahas innernya. Untuk busa ALV Genesis itu seperti ini busanya. Dia tebel tapi yang terbilang fluffy sih enggak kalau kata gua. Kain busanya juga halus. Wah, ini pilihan yang sulit coy. Karena sama-sama halus kain busanya ini untuk ALV Genesis ya, sama si KT Striker. Jadi kalau ALV Genesis ini sama-sama double D-ring ya. Udah sama-sama double D-ring kalau gua lihat. Tapi kalau double D-ringnya itu tebelan, kualitas double D-ringnya masih tetap tebal punya KT ya, walaupun gua kurang suka sama si KT Striker ini karena double D-ringnya pendek. Kalau yang ALV kan panjang tuh double D-ringnya. Nah, jadi enak ngatur-ngaturnya. Kalau ini kayak ngikatnya tuh kayak kecekek cuy. Jadi untuk double D-ringnya atau strap pengikatnya itu gue lebih suka yang ini sih. Walaupun secara material mungkin masih menang si KYT ya. Untuk di busanya itu si ini udah pakai material kulit ya. Kalau si Striker, kalau yang ini masih yang kulitnya masih yang ada pori-porinya gitu coy. Kalau si ALV Genesis. Terus untuk karet listnya juga ini terbilangnya udah yang pakai yang keras ya. Bagus ini kayak Striker. Kalau ALV Genesis kalau gua lihat karet listnya ini masih empuk. Jadi kalau kena lem setan tuh kayak nempel semua, susah buat ngebukanya, ditarik robek gitu loh. Nah, untuk karet list depannya ini sama-sama udah pakai yang talang air. Ini juga yang ALV rapet ya, rapet, sama-sama rapet coy. Yang ALV rapet, yang yang ini juga rapet coy, sama-sama rapet. Ini karet list talang airnya yang bagian atas jidatnya itu sini, ini sama-sama rapet sih. Jadi gua anggap imbang lah ini lah ya. Untuk busanya ini lebih gimana ya? Wah, fluffy-nya sama cuy, sama-sama empuk ya, cuman walaupun gak empuk banget tapi gak keras gitu loh. Tapi lebih padat punya si Striker sih kalau gue lihat lah kalau busanya ini. Nah, untuk perbedaannya di dudukan busa pipinya sendiri, dia kalau yang ALV ini udah pakai material plastik ya. Kalau yang si ini masih EPS dibungkus sama kain kalau si Striker. Nah, terus helm ini juga punya slot intercom ya, sama-sama punya fitur slot intercom, tapi gue lebih suka sama slot intercomnya si ALV karena dia gak ribet coy. Ada jalur kabelnya gitu. Nah, untuk kedua helm ini juga udah sama-sama wearable glasses ya, jadi fitmentnya untuk orang berkacamata sama-sama. Ini kita sekarang bakal bongkar jeroannya ya, jeroan si ini apa namanya, kedua helm ini coy. Oh ya, satu lagi, ini helm ini kalau si KT Striker ini udah ada emergency quick release ya, sedangkan si ALV ini emergency quick release-nya cuman padangan doang gitu. Jadi ini cuman action yang dijahit di busa pipi yang merah-merah ini. Jadi bukan emergency quick release ya. Kita buka busanya. Ini busa ALV ya. Nah, ini busa si Striker. Kalau gue bilang keduanya ini sama-sama punya material yang cukup bagus gitu buat kulit ini lumayan friendly jadinya coy. Jadi kalau untuk busa ini gue bilangnya 11-12 lah ya, walaupun masih masih lebih halus ini. Maklum ya, mengingat dari harganya si ALV Genesis ini dia jatuh di harga 500 ribuan, sedangkan ini 700 ribuan gitu. Gue pernah bahas kemarin di ALV ini ya, walaupun harganya 500 ribuan cuma busanya udah cukup lah gini. Mungkin kalau misalkan busanya bisa dibikin lebih halus, harganya mungkin lebih tinggi dari 500 ribu ini coy. Untuk F-nya sendiri tetap ya, F-nya ternyata lebih keras punya KT Striker, karena kalau gua bilang F-nya si ALV ini walaupun nggak empuk tapi masih kalah keras sama punya KT. Mungkin setingkat di atasnya lah punya KT Striker ini. Jadi ALV ini masih pakai yang density-nya yang hard tapi bukan yang super hard gitu, ibarat kata kayak gitu coy. Keras sebenarnya keras, bahkan sama lah kayak punyanya G2 itu loh. Helm G2 tuh F-nya kan lumayan keras tuh, sama punya Jitsu ya. Nah, tapi ternyata yang punya KYT ini udah lebih keras cuy, kayak batu lah gitu lah. Standar helm KYT emang keras-keras ya F-nya. Terus untuk lubang ventilasinya juga
Kalau si KT Striker lebih rapi ya cuy. Kalau punya si ALV ini masih ada bekas-bekas yang berecelan lah, potongan lubang-lubangnya ini. Jadi gimana ya, namanya helm baru gitu kan, mungkin ngejar produksi kali coy gitu ya. Tapi gue maklumin sih mengingat harganya yang di bawah si KT Striker ya. Oke, jadi untuk kedua helm ini sesuai sama harganya ya menurut gua. Jadi dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan coy. Untuk si ALV Genesis ini ya, walaupun 500 ribuan yang tadinya gua pikir overprice, ternyata dia kan banyak fiturnya gitu. Walaupun kekurangannya ada dari finishingnya, finishing ventilasi yang potongannya mungkin masih belum rapi, sama kualitas reset dan visornya pun masih kurang menurut gua ya. Tapi ternyata kekurangan-kekurangan kayak gitu ada di KT Striker juga cuy. Sekelas KT ya, sekelas KT kayak gua lihat tuas ventilasinya terlalu ngedeglek lah ya kan, nggak halus gitu loh, nggak terlalu ngeklik kayak helm-helm KT lain gitu. Terus nose guardnya yang lumayan tipis ya, kalau gua rasa tipis banget ini nose guardnya. Terus double bearingnya yang pendek. Terus aksen busanya yang menurut gua harusnya ini bisa lebih halus lagi dari busa KT yang lain gitu loh, karena mengingat harganya ini 700.000 coy gitu. Sekarang kita masuk ke fittingnya coy. Oke, nah karena gua mau mengkomparasikan fittingnya enakan mana, jadi gua gak pakai balaclava ya cuy, tetap ya. Ini ALV Genesis size nya M, dan ini yang gua rasain. Untuk fitmentnya sendiri ini busanya sebenarnya halus coy, cuman tetap ya yang seperti yang gue bilang ya, jadi kayak ada yang rada-rada ini gak begitu ngepres nih bagian sininya ke kepala gua, cuman ngepas gitu aja. Tapi untuk bagian pipinya ini ngepres ya. Untuk looknya ini kalau kata gua atasnya sih lumayan lega ya, lumayan tinggi, dan nose guardnya ini sedikit kelihatan di mata gua. Sampingnya pun sama, sampingnya ini rada ngalingin ya kalau kata gua, gak begitu lebar ke samping sini. Dan ini kacamata yang katanya tech wearable glasses, dan ini juga sama, ini mendarat dengan sempurna kacamatanya cuy. Ini gak terlalu neken, gak terlalu longgar, gak terlalu oblak gitu. Ini fittingnya cuy yang punya ALV Genesis. Ini dari samping, ini dari samping, dan ini dari belakang. Gede banget ya. Gue kurang proper kalau pakai ALV Genesis karena badan gue ini kurus coy. Dan ini dari depan. Untuk jarak mulut ke bagian mouth guardnya ini lumayan jauh ya cuy. Sekarang kita tes punya si KT Striker. Nah, dan setelah gue pakai KT Striker, ini tetap ya cuy, menurut gua fittingnya ini lebih ngatung si Striker ternyata. Mungkin karena bentukan selnya kali ya. Ini pakai kacamata cuy. Nah, ini juga sama, fitur tech glasses speednya berfungsi dengan baik. Dan ini dari depan, ini dari samping, ini dari belakang, dari samping lagi, ini dari depan. Jadi kesimpulan yang bisa gua ambil, setiap helm ini masih punya kelebihan dan kekurangannya cuy. Untuk di range harga 500.000 ini termasuknya cukup ya, cukup banget. Walaupun nggak lebih-lebih banget gitu, masih banyak kurangnya. Karena yang gua perhatiin, fittingnya ini terlalu maju cuy, terlalu jauh mulutnya ke depan. Dan ini tuh nose guardnya lumayan kelihatan ya, walaupun nggak setinggi banget gitu loh, tapi tetap harus ditunggingin pakai helmnya. Terus yang gua lihat ini fittingnya juga gak terlalu ini, kuping gua masih aman. Dan apa ya, dibanding sama ini masih enakan ini sih fittingnya. Walaupun ini ngatung gitu kan, ini gak enaknya lebih ngatung daripada ini gitu. Tapi yang gua rasain sih untuk fittingnya ini lebih nekan yang ini cuy. Walaupun busa pipinya gak begitu ngepres, tapi dia enak kok nekannya. Jadi gimana coy? Untuk helm 500 ribuan sama helm 700 ribuan coy, kalian milih mana coy? Ya secara build quality itu udah sedikit berbeda ternyata ya, walaupun kalau yang gua lihat secara fitur itu sama persis ya. Setiap helm punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lu kalau beli ALV Genesis visornya udah iridium, ini masih clear ya. Terus lu kalau beli Striker, lu udah dapat material yang lebih bagus ketimbang ALV Genesis ya. Walaupun kalau gua gini ini tuh gak jauh beda sebenarnya cuy.
Tapi ya kepegangnya ya lumayan inilah. Lebih berat ini sekitar 50 atau 60 gram gitu ya. Oke coy, mungkin itu aja konten perbandingan yang bisa gua kasih buat kalian ya. Bijak-bijak dalam memilih helm ya, jangan asal beli. Mudah-mudahan dengan review komparasi ini kalian bisa ngebantu kalian, maksud gua gitu ya. Kalau misalkan gua banyak kekurangan, gua minta maaf. Gua Arman pamit undur diri dan salam Lontong TV. Ciao.